Kisah ini bermula di Dusun Kandis Godang, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di kawasan yang dikenal cukup tenang itu, hiduplah seorang mahasiswi berusia 19 tahun bernama Cheryl Sisriwati. Di usia yang masih sangat muda, Cheryl sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Hari-harinya diisi dengan aktivitas kuliah, belajar, serta menghabiskan waktu bersama keluarganya di rumah. Tidak banyak informasi yang dipublikasikan mengenai kehidupan pribadinya. Namun dari berbagai pemberitaan diketahui bahwa Cheryl tinggal bersama keluarganya, termasuk sang kakak yang bernama Robert Siregar, yang saat itu telah berusia 27 tahun. Hubungan kakak beradik itu dikenal cukup dekat. Mereka tinggal serumah dan menjalani kehidupan sebagaimana keluarga pada umumnya. Selain keluarga inti, kerabat mereka juga tinggal tidak jauh dari rumah. Karena berada dalam lingkungan yang sama, hubungan antar anggota keluarga besar terjalin dengan akrab. Rumah Cheryl cukup sering didatangi sanak saudara, termasuk dua anak kerabat yang kerap bermain di sana. Hingga kini, belum diketahui secara pasti hubungan keluarga kedua anak tersebut. Namun yang jelas, mereka sudah sangat dekat dengan Cheryl dan sering menghabiskan waktu bersamanya. Dalam kesehariannya, ketika tidak memiliki jadwal kuliah atau aktivitas di luar rumah, Cheryl lebih banyak beristirahat di kamarnya atau berkumpul bersama keluarganya. Sementara itu, Robert memiliki rutinitas yang berbeda. Karena telah bekerja, sebagian besar waktunya dihabiskan di luar rumah. Meski demikian, Robert memiliki kebiasaan pulang saat jam istirahat siang. Hal itu menunjukkan bahwa lokasi tempat kerjanya tidak terlalu jauh dari rumah, sehingga ia masih bisa menyempatkan diri untuk makan siang bersama keluarga sebelum kembali bekerja. Mereka hidup berdampingan dengan para tetangga dan keluarga besar yang saling mengenal. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan itu akan berubah hanya dalam hitungan bulan. Semuanya mulai berubah sekitar bulan Maret tahun 2026. Saat itu, ayah Cheryl berencana merenovasi bagian dapur rumahnya. Untuk mengerjakan proyek tersebut, ia mempekerjakan seorang tukang bangunan bernama Abdullah. Di lingkungan sekitar, pria itu lebih dikenal dengan panggilan Indra Aceh atau Ijal Aceh, karena berasal dari desa Ara, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Sebagian besar pemberitaan menyebutkan bahwa Abdullah berusia 37 tahun, meskipun ada beberapa sumber yang menuliskan usia berbeda. Karena proses renovasi diperkirakan memakan waktu yang cukup lama, keluarga Cheryl kemudian mengambil keputusan yang mereka anggap sebagai bentuk kepedulian. Mereka mengizinkan Abdullah tinggal sementara di rumah hingga pekerjaan renovasi selesai. Artinya, Abdullah bukanlah anggota keluarga ataupun penyewa rumah. Ia hanyalah seorang pekerja bangunan yang diberikan tempat tinggal agar tidak perlu bolak-balik setiap hari menuju lokasi pekerjaan. Sejak saat itu, Abdullah menjalani kesehariannya di rumah keluarga Cheryl. Setiap pagi, ia bekerja menyelesaikan renovasi dapur. Ketika malam tiba, ia beristirahat di rumah tersebut bersama penghuni lainnya. Hari demi hari berlalu. Lambat laun, kehadiran Abdullah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang asing. Ia mulai dikenal oleh seluruh anggota keluarga sebagai pekerja yang rajin dan fokus menyelesaikan tugasnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perilaku yang menimbulkan kecurigaan. Semua berjalan seperti biasa. Namun tanpa disadari, selama hampir 4 bulan tinggal di rumah itu, Abdullah memiliki kesempatan untuk mengenal seluruh isi rumah secara perlahan. Ia mengetahui letak setiap ruangan, memahami kebiasaan para penghuni, mengenali siapa saja yang tinggal di sana, bahkan mengetahui jam-jam ketika rumah berada dalam keadaan relatif sepi. Saat itu, tidak ada seorang pun yang mengira bahwa semua informasi yang ia ketahui kelak akan menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang mengubah hidup keluarga Cheryl untuk selamanya. Rabu 1 Juli tahun 2026. Suasana di rumah keluarga Cheryl terlihat seperti hari-hari biasanya. Menjelang siang, Cheryl berada di rumah bersama dua anak kerabat yang sedang bermain di ruang tamu. Sementara itu, ayah Cheryl dan Robert sedang berada di luar untuk bekerja. Di rumah itu hanya tersisa Cheryl, kedua anak tersebut, dan Abdullah yang masih berada di lokasi renovasi. Situasi rumah yang relatif sepi rupanya menjadi momen yang dimanfaatkan oleh Abdullah. Berdasarkan hasil penyelidikan yang kemudian disampaikan pihak berwenang, Abdullah terlebih dahulu mengambil beberapa telepon genggam milik keluarga yang berada di dalam rumah.
Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa ada 4 telepon genggam yang berhasil diambilnya. Namun setelah itu, ia belum menghentikan aksinya. Abdullah mengetahui bahwa masih ada 1 telepon genggam lain yang berada di dalam kamar Cheryl. Dengan perlahan ia berjalan menuju kamar tersebut. Tanpa sepengetahuan penghuni rumah lainnya, pintu kamar dibuka. Di dalam kamar, Cheryl sedang berada di atas tempat tidurnya. Pertemuan yang seharusnya tidak pernah terjadi itu kemudian berubah menjadi awal dari sebuah peristiwa tragis. Menurut hasil penyelidikan, Abdullah sempat berusaha melakukan tindak asusila kepada Cheryl. Namun Cheryl langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan sekuatan naga ia berusaha mempertahankan diri dan menolak tindakan tersebut. Perlawanan itu membuat suasana di dalam kamar berubah menjadi kacau. Terjadi aksi saling tarik dan dorong. Dalam upaya mempertahankan diri, Cheryl mengalami beberapa luka di tubuhnya. Di tengah kepanikan itu, Cheryl berteriak meminta pertolongan. Suara tersebut terdengar hingga ke ruang tamu. 2 anak yang sejak tadi bermain langsung berlari menuju arah kamar. Sesampainya di depan pintu, mereka melihat situasi yang membuat keduanya sangat terkejut. Mereka hanya bisa berdiri sambil menangis karena tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Di saat yang sama, Abdullah mulai panik. Ia menyadari bahwa teriakan Cheryl dapat mengundang perhatian orang lain. Dalam kondisi yang semakin tidak terkendali, ia melakukan tindakan yang kemudian berakibat sangat fatal. Beberapa saat kemudian, suasana di dalam kamar mendadak menjadi hening. Abdullah segera keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Ia membawa tas berisi 5 telepon genggam yang sebelumnya telah diambil dari dalam rumah. Tanpa menoleh ke belakang, ia meninggalkan lokasi dengan harapan bisa melarikan diri sebelum ada orang yang mengetahui apa yang baru saja terjadi. Namun di luar dugaan, hanya beberapa menit setelah ia keluar dari rumah, seseorang yang sangat mengenal kondisi di dalam rumah itu baru saja tiba. Orang itu adalah Robert, kakak kandung Cheryl, yang pulang untuk beristirahat saat jam makan siang. Tanpa disadarinya, kepulangannya pada siang itu akan menjadi awal terungkapnya seluruh kejadian yang baru saja terjadi di dalam rumah mereka. Tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi di dalam rumah, Robert tiba tepat saat jam istirahat siang. Seperti biasanya, ia pulang dengan niat beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja. Namun begitu memasuki halaman rumah, ada pemandangan yang langsung membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Robert melihat Abdullah berjalan keluar rumah dengan langkah tergesa-gesa. Sekilas memang tidak ada percakapan di antara mereka. Namun sikap Abdullah saat itu terasa berbeda dari biasanya. Belum sempat memikirkan hal tersebut, perhatian Robert beralih kepada kedua anak yang berada tidak jauh dari pintu rumah. Keduanya tampak menangis ketakutan sambil terus menunjuk ke arah kamar Cheryl. Robert segera menghampiri mereka dan mencoba menenangkan keduanya. Di sela tangis yang masih terdengar, kedua anak itu berulang kali menyebut nama Aceh, panggilan yang biasa digunakan untuk Abdullah. Mendengar hal itu, firasat buruk Robert semakin kuat. Ia tidak membuang waktu. Dengan langkah cepat, Robert menuju kamar adiknya. Sesampainya di depan pintu, ia menemukan pemandangan yang membuatnya sangat terpukul. Cheryl terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi tidak bergerak. Robert langsung memanggil anggota keluarga lainnya dan meminta bantuan warga sekitar. Tidak lama kemudian, seorang bidan desa datang untuk memeriksa kondisi Cheryl. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, bidan menyatakan bahwa Cheryl sudah meninggal dunia. Suasana rumah yang sebelumnya tenang seketika berubah menjadi penuh kepanikan dan duka. Tangis keluarga pecah. Warga sekitar mulai berdatangan setelah mendengar kabar tersebut. Di saat yang sama, keterangan dari 2 anak yang berada di dalam rumah semakin menguatkan dugaan bahwa Abdullah adalah orang terakhir yang berada bersama Cheryl sebelum peristiwa itu terjadi. Tanpa menunggu lebih lama, keluarga segera menghubungi pihak kepolisian. Informasi mengenai pelarian Abdullah juga cepat menyebar kepada warga sekitar. Berbekal ciri-ciri serta arah yang diduga dilalui, warga bersama aparat mulai melakukan pencarian. Pelarian Abdullah ternyata tidak berlangsung lama. Sekitar 30 menit setelah kejadian dilaporkan, warga berhasil menemukan keberadaannya di kawasan kilometer 83 Kampung Kandis. Saat ditemukan, Abdullah masih membawa sebuah tas. Ketika tas tersebut diperiksa, di dalamnya ditemukan 5 telepon genggam yang kemudian diketahui merupakan milik keluarga Cheryl. Barang-barang itu langsung diamankan sebagai bagian dari barang bukti. Penemuan tersebut membuat suasana di lokasi semakin memanas.
Banyak warga yang tidak mampu menyembunyikan rasa marah dan kecewa setelah mengetahui apa yang diduga telah terjadi. Situasi sempat menjadi tidak terkendali. Tidak lama kemudian, personel dari Polsek Kandis bersama tokoh masyarakat tiba di lokasi. Mereka segera berupaya mengamankan Abdullah sekaligus menenangkan warga agar seluruh proses penanganan perkara dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah situasi berhasil dikendalikan, Abdullah dievakuasi dari lokasi. Karena mengalami sejumlah luka, ia terlebih dahulu dibawa ke Puskesmas Kandis untuk mendapatkan penanganan medis. Dari hasil pemeriksaan awal, tim medis memutuskan bahwa kondisinya memerlukan perawatan lebih lanjut. Abdullah kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Selama menjalani perawatan, ia tetap berada di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Sementara itu, penyidik bergerak cepat menuju rumah keluarga Sheryl untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap sudut ruangan diperiksa secara teliti. Keterangan para saksi mulai dikumpulkan satu persatu. Di dalam kamar korban, petugas menemukan sejumlah kondisi yang menjadi bagian penting dari proses penyelidikan. Seluruh temuan tersebut kemudian didokumentasikan sebagai barang bukti untuk mengungkap secara utuh kronologi peristiwa yang terjadi di siang itu. Di sisi lain, keluarga Sheryl masih berusaha menerima kenyataan pahit yang baru saja menimpa mereka. Rumah yang selama ini menjadi tempat berkumpul keluarga kini dipenuhi suasana duka. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang selama berbulan-bulan tinggal bersama mereka justru diduga menjadi penyebab berakhirnya masa depan seorang mahasiswi yang masih memiliki begitu banyak cita-cita. Setelah lokasi kejadian berhasil diamankan, penyidik mulai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Setiap ruangan diperiksa dengan teliti untuk memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi pada siang itu. Keterangan dari para saksi dikumpulkan, sementara barang-barang yang berkaitan dengan perkara diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan. Korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan medis. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah luka pada tubuh korban yang diduga berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sebelum ia meninggal dunia. Untuk memastikan penyebab kematian secara ilmiah, jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau guna menjalani pemeriksaan lanjut oleh tim forensik. Sementara itu, Abdullah masih menjalani perawatan medis di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Karena kondisinya saat itu belum memungkinkan untuk dimintai keterangan secara mendalam, penyidik lebih dahulu memfokuskan penyelidikan pada olah tempat kejadian perkara, hasil pemeriksaan forensik, serta keterangan para saksi. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menduga bahwa peristiwa ini bermula dari upaya pelaku mengambil telepon genggam milik keluarga. Dugaan tersebut kemudian berkembang setelah ditemukan fakta-fakta lain yang mengarah pada terjadinya perlawanan dari korban, hingga berujung pada tindakan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Seluruh temuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga Sheryl. Tangis keluarga pecah saat jenazah dipulangkan ke rumah duka setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan. Kerabat, tetangga, sahabat, hingga masyarakat sekitar berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Tidak sedikit yang masih sulit mempercayai bahwa sosok Sheryl, mahasiswi berusia 19 tahun yang dikenal ramah dan sedang menata masa depannya, harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Prosesi pemakaman berlangsung khidmat. Doa-doa mengiringi kepergian Sheryl menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Bagi keluarga, kehilangan ini bukan hanya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga menjadi luka yang mungkin akan terus mereka kenang sepanjang hidup. Mereka berharap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum atas peristiwa yang telah terjadi. Sementara itu, penyidik terus melengkapi seluruh alat bukti sebelum menetapkan berbagai sangkaan pidana sesuai hasil penyidikan yang berlangsung. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Membantu orang lain adalah perbuatan yang mulia. Namun dalam situasi apapun, kewaspadaan tetap perlu dijaga. Mengenal seseorang selama beberapa bulan belum tentu membuat kita benar-benar memahami karakter dan niatnya. Semoga peristiwa seperti ini tidak lagi terulang, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi cobaan yang begitu berat.